Agak ini dokternya kok ibu-ibu gitu ya. Ya. Saat ini memang banyak ya dokter hewan yang ya karena memang jumlah ibu sekarang itu kayaknya lebih banyak daripada bapak-bapak. Dan waktu kami audit di lapangan itu juga banyak dokter hewan perempuan yang juga membantu untuk pemeriksaan baik sebelum penyembelihan atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Baik Bapak Ibu, kita masuk materi ya, terkait dengan pemeriksaan fisik hewan ya, terutama baik nanti ruminansia, kambing, sapi maupun pada unggas, karena julekanya bervariasi, ada unggas, ada juga sapi atau kambing ya, walaupun yang banyak unggas. Jadi kita mempelajari modul pelatihan yang kita sampaikan ini nanti terkait dengan standar kompetensi kerja dari bidang juru sembelih halal ya. Artinya Juleka juga diwajibkan untuk mempunyai kompetensi bisa memeriksa lah secara umum itu kondisi fisik dari kesehatan hewan. Mungkin nanti selain digunakan untuk pekerjaannya sebagai juleha, mungkin juga nanti ketika Idul Adha, cara pemilihan hewan ternak yang baik itu seperti apa, itu mungkin juga bisa digunakan ya. Nah, tujuan dari kita bersama-sama belajar di sini adalah persyaratan hewan yang akan disembelih itu jelas ya, sesuai dengan ketentuan. Kemudian hewan yang akan disembelih ini diidentifikasi sudah sesuai atau layak untuk bisa disembelih. Kemudian hewan yang akan disembelih ini ditetapkan sesuai dengan urutan prioritas, artinya apa urgensinya ya. Jadi misalnya ada hewan yang kondisinya gini, wah ini harus didulukan dibanding yang masih sehat misalnya. Kemudian kita juga bisa membedakan tanda-tanda apakah ini hewannya sudah mati apa masih hidup gitu ya. Karena sering-sering ketika terutama pada proses stunning gitu ya, kalau pada unggas kan biasanya dicelupkan di suatu wadah yang dialiri oleh aliran listrik tertentu dengan voltase tertentu. Nah ini kalau kita tidak bisa membedakan, nanti sudah mati tapi tetap kita sembelih, kadang-kadang seperti itu. Dan memang ketika di lapangan itu tidak mudah membedakan, karena sebenarnya standar di sini harus berpengalaman juga, ya, harus ikut pelatihan. Dan juga kondisi hewan tidak persis sama, biasanya tergantung juga dari berat badan, kemudian waktu pengistirahatan sebelum disembelih gitu ya. Jadi beberapa kali kami menemui ada terutama pada unggas itu tidak diistirahatkan dulu ya. Jadi pernah kapan itu ngambil unggasnya jauh dari kota lain, waktu itu dari Banyuwangi ke Kediri. Perjalanannya kan juga sudah cukup jauh ya, sudah lelah ya, istilahnya ayamnya. Nah tapi ayamnya itu tidak diistirahatkan, ada kandang transit itu tidak, tetapi masih tetap di mobil box, hanya dikeluarkan saja di kandang plastik itu, nunggu hanya 1 jam, terus kemudian disembelih. Nah biasanya kondisi ayamnya itu masih capek. Nah itu bisa saja ketika di stunning itu kebablasan karena dia capek, jadi ketahanan tubuhnya rendah. Nah itu akan berbeda jika ayam diistirahatkan, ditaruh di kandang transit. Ya ini namanya kesejahteraan hewan ya, sama sebenarnya kesejahteraan hewan dengan manusia ya. Kami di lembaga pendidikan ketika menggunakan hewan coba itu juga harus ada yang namanya surat like ethics atau ethical clearance. Biasanya kami menggunakan tikus untuk penelitian itu. Dalam melakukan tikus pun tidak boleh semena-mena ya, karena dia itu berjasa ya pada ilmu pengetahuan ya. Dia kita misalnya untuk membuat hewan model diabetes itu ya kita buat dia diabetes, jadi kan membuat dia sakit. Nah,
Terus kemudian nanti diberi perlakuan. Nah itu hewan dipastikan dalam makanannya nggak kurang, harus cukup, itu minumnya tetap terbatas, selalu pengen minum itu ada, kandangnya juga harus minimal ukurannya berapa. Nah itu juga seperti itu. Jadi sama untuk kasus penyembelihan hewan itu juga kita harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Jadi hewan sebelum disembelih itu juga dipastikan kondisinya sehat dan juga sejahtera. Karena kalau sehat, tidak stres, itu sangat mempengaruhi kualitas daging. Jadi kadang mungkin nyembelih terus dagingnya itu tidak enak, gitu. Kadang apanya ya yang salah. Nah, itu kadang-kadang hewannya itu dalam kondisi stres atau sakit, itu bisa mempengaruhi kualitas daging. Jadi daging gampang busuk, terus rasanya tidak enak, itu kadang-kadang dipengaruhi oleh kondisi hewan sebelum disembelih maupun penanganan kita waktu proses penyembelihan. Misalnya penyembelihnya kasar gitu, terus dia melihat temennya yang sedang disembelih nggak dikasih tekat, nah itu dia seperti disembelih 2 kali. Belum disembelih dia itu sudah stres ya, temennya takut. Iya takut ya. Nah itu stres. Nah, stres di sini mempengaruhi pengeluaran darah secara optimal. Sehingga kalau darah tidak keluar secara optimal, dia stres. Padahal darah ini tempat tinggalnya bakteri. Nah, sehingga bakteri pembusuk itu cepat sekali berkembang. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian perbedaan hewan hidup dan mati bisa diidentifikasi sesuai dengan ciri-ciri fisiologis ya. Jadi bisa dilihat nanti berdasarkan ciri-cirinya apakah hewan tersebut hidup ataupun mati lah. Tujuan kita mempelajari topik pada sesi ini adalah seperti yang kita sampaikan ini. Nah ini ini nanti bisa dibaca sendiri. Okay. Artinya sebenarnya sudah tertera, jadi kita menetapkan tujuan itu sesuai dengan peraturan dan kompetensi yang diinginkan agar Juleha bisa memahami prinsip-prinsip terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, higiene sanitasi, prinsip kesejahteraan hewan, untuk kemudian bagaimana pemeriksaan hewan tersebut penting untuk dilakukan. Ini saya lewati aja, monggo nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini persyaratan hewan yang akan disembelih. Tentu saja yang pertama adalah hewan yang memang diperkenankan untuk disembelih ya, bukan hewan yang jelas-jelas diharamkan ya. Nanti sebenarnya apa ada rumah potong yang hewannya diharamkan? Ya ada saja ya, misalnya rumah potong hewan untuk babi misalnya, tapi jelas itu nggak boleh dicampur dengan hewan yang halal ya, harus disendirikan, RPH tersendiri gitu. Kemudian hewan harus dipastikan dalam keadaan hidup dengan cara melihat tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau hewan sudah mati misalnya, udah kejat-kejat, ini setengah mati apa setengah hidup, ini sebenarnya boleh apa enggak gitu ya. Ya. Kalau sudah dipastikan bahwa dia sebentar lagi mau mati, ya itu sebenarnya memang sudah mati, mau mati gitu ya. Peluang besarnya pasti mati dibiarkan. Nah, seperti itu sebenarnya sudah mati gitu ya, sehingga tidak usah diteruskan gitu. Kemudian hewan yang layak disembelih, tidak sakit atau diduga sakit menurut pemeriksaan tugas yang berwenang atau pemeriksaan antemortem. Artinya penyakit di sini nih apakah penyakit yang sifatnya itu berbahaya atau tidak, itu harus bisa ditentukan juga ya. Misalnya kayak kasus antrak itu benar-benar tidak boleh, karena itu dagingnya saja itu bisa menyimpan yang namanya spora. Spora ini bisa hidup walaupun ternaknya sudah mati, dia tetap bisa hidup, sehingga untuk bangkainya saja itu tidak boleh ditangani sendiri ya, harus petugas yang berwenang karena saking berbahayanya, karena dia bisa zoonosis, artinya bisa nular ke manusia. Artinya banyak sekali ya, jadi penyakit hewan yang bisa nular kepada manusia atau sebaliknya, sehingga perlu juga berhati-hati ya. Misalnya TBC pada sapi itu bisa menular pada manusia, sehingga kenapa sih kandang itu nggak boleh
berdekat. Biasanya kalau di desa kadang-kadang dapur ya, tawon lah istilahnya, itu di situ juga ada sapi, terus ada ibu yang masak di situ juga. Nah itu sebaiknya nggak boleh dipisah ya, karena penyakit dari hewan itu bisa nular ke manusia atau sebaliknya gitu. Nah ini namanya penyakit zoonosis, sama juga kayak COVID, itu kan awalnya dari unggas ya, unggas air, tapi kemudian mengalami mutasi. Kenapa dia biasa mengalami mutasi? Karena dicampur, awalnya campur dengan manusia gitu. Akhirnya bisa ke manusia, padahal awalnya itu penyakit hewan. Sama waktu saya kuliah dulu, penyakit salmonella yang menyebabkan diare ya pada unggas, itu zaman dulu itu waktu kuliah itu nggak ada menerangkan salmonella pada unggas itu bisa nular pada manusia, tetapi beberapa tahun kemudian itu bisa nular ternyata gitu. Jadi bakteri, virus itu bisa bermutasi karena berinteraksi dengan manusia sehingga bisa menyebabkan penyakit zoonosis namanya. Nah itu pentingnya kita menjaga sanitasi. Kemudian hewan yang disembelih itu ditetapkan sesuai dengan urutan prioritas ya. Hewan lemah atau cedera, misalnya luka terbuka, patah tulang atau ambruk, itu bisa saja untuk disegerakan gitu ya. Artinya dia tidak kondisinya masih lebih dekat ke hidup ya dibanding ke matinya. Kemudian yang kedua, hewan yang sakit tapi bukan zoonosis, artinya sakit tapi nggak nular. Nah itu boleh, tapi kalau nular itu harus ada petugas yang berwenang, karena khawatirnya penyakit tersebut kita tidak tahu ternyata dagingnya itu membawa kayak tadi spora, kayak antrak itu sudah berupa daging, dan itu direbus pun karena sporanya itu tahan sampai 1000 derajat. Padahal kita kalau merebus saja paling kan 100 derajat. Nah, makanya kalau penyakit zoonosis itu biasanya pemerintah itu juga siap-siap ya. Artinya jadi masalah nasional misalnya. Kemudian hewan galak atau cenderung liar, jadi hewan-hewan yang bisa punya peluang untuk menyakiti itu juga ada prioritas. Kemudian hewan yang stres. Berikutnya, nah ini untuk mengetahui atau membedakan hewan hidup dan hewan mati sesuai dengan ciri-ciri fisiologinya ya. Jadi kalau masih hidup tentu saja ada gerakan-gerakan ya secara berkala begitu pada tubuh ya, ekstremitas tubuh, ekstremitas itu maksudnya kaki, tangan. Kalau sapi, kambing ya sebutnya kaki semua ya. Kemudian gerakan telinga, kadang-kadang telinga itu gini-gini gitu ya. Itu artinya dia masih hidup. Kadang ekor, kadang kulit itu ada gerakan-gerakan. Terus demikian juga anus. Anus itu kan ada sphincternya nih. Itu kalau sphincternya masih gini ya berarti dia masih hidup. Ya kita bisa coba masukkan jari gitu. Kalau masih ada kayak usus-usus itu ya apa sih? Ya kayak karet itu lah berarti dia masih hidup. Tapi kalau sudah longgar, lower gitu, nah itu berarti dia sudah mati, tidak ada gerakan. Kemudian gerakan nafas baik secara torakal maupun abdominal, jadi dada kalau dilihat masih ada gini pergerakan berarti dia masih nafas. Walaupun misalnya kadang-kadang tertentu atau kondisi pingsan, ya sebenarnya sama. Menstruasi sebenarnya dia bertelur. Kalau unggas ya bertelur, telurnya besar. Kalau manusia telurnya kecil ya dan nggak keluar gitu ya. Kalau unggas telurnya besar, ada cangkangnya sehingga bisa kelihatan. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya tadi ya berumur lebih dari, jadi betina produktif oleh pemerintah tidak boleh disembelih. Biasanya kalau di rumah potong hewan itu ada surat pernyataan yang harus ditandatangani bahwa tidak menerima pemotongan betina produktif. Kadang juga konservator juga minta ada pernyataan tidak melakukan penggelonggongan karena itu tidak sesuai dengan animal welfare tadi, kesejahteraan hewan. Daging akibat sapi yang digelonggong itu pasti gampang rusak, gampang
gampang busuk dan juga tidak tahan lama ya, karena itu tadi kadar airnya terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, tidak produktif atau mandul, ini dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah penyediaan dokter hewan. Jadi boleh saja betina pada usia produktif asalkan dia mandul gitu ya. Kalau tadi umur lebih dari 8 tahun atau sudah beranak lebih dari 5 kali. Kemudian mengalami kecelakaan yang berat, sudah tak bisa jadi boleh. Menderita cacat tubuh yang sifatnya genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit. Jadi misalnya dia masuk betina produktif usianya, tetapi dia mandul atau cacat tubuh yang bersifat genetis atau menurun gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit pada unggas yang diturunkan. Ada juga yang kadang sifat keindukannya jelek. Jadi pada ternak itu sifat keindukan yang buruk itu diturunkan pada anaknya, sehingga tidak usah dipertahankan, dikawin saja atau disembelih aja, itu bisa seperti itu. Kemudian menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah harus dibunuh atau dipotong bersalah guna membantah dan mencegah penyebaran penyakit. Ini tidak boleh. Kemudian bisa membahayakan keselamatan manusia jika tidak terkendali. Nah, itu bisa seperti itu dilakukan pemotongan pada betina produktif dengan pengecualian seperti yang kita bahas tadi. Kemudian untuk cara menetapkan hewan yang akan disembelih itu bisa juga sesuai dengan prioritas ya, yang mana yang didulukan ya. Tadi misalnya kondisi luka terbuka, kalau dibiarkan bisa infeksi ya harus segera disembelih. Kemudian misalnya bisa ditunda penyembelihannya, misalnya hewan yang stres, temperamennya tinggi gitu ya. Kemudian atau menunjukkan gejala sakit, kemudian bisa ditolak atau dilarang untuk disembelih, misalnya tadi hewan betina produktif atau hewan dengan penyakit tertentu itu bahkan dilarang untuk disembelih ya. Penanganannya pun harus khusus, biasanya dibakar gitu di lokasi tertentu. Misalnya kayak penyakit antraks gitu, maleus, rabies, dan pneumonia kontagiosa pada bovine. Ini kayak pneumonia ini kayak TBC pada sapi, karena itu nular pada manusia. Nah, ini tadi larangan tadi, ini nah, kita langsung pada pemeriksaan antemortem. Gimana sih memeriksa sebelum disembelih? Nah, kita bisa memeriksa pemeriksaan secara umum ya, walaupun bukan dokter hewan, tetapi kita secara umum bisa melakukannya sendiri. Misalnya dengan pemeriksaan bulu dan juga kulit. Secara umum pemeriksaan fisik dengan mengobservasi tingkah laku hewan ya. Jadi kalau tingkah lakunya normal, kalau kita terbiasa sudah megang sapi, pasti akan terasa kalau dia tidak normal, tidak seperti biasanya. Nah, ini jangan sakit ya, misalnya suka menggaruk, menggigit atau menggosokkan permukaan tubuhnya. Nah, ini pasti gatal dia, ada penyakit kulit gitu. Kalau biasanya yang sering sih ya, kalau pada sapi itu bulunya berdiri. Kalau hewannya sehat, dia tidak kecacingan, itu biasanya bulunya halus mengkilat. Tapi kalau dia kecacingan, cacingan tuh macam-macam ya. Artinya tidak hanya pada saluran pencernaan, tetapi bisa juga di tempat yang lain. Banyak sekali ternyata cacing pada ternak itu, bahkan pada mata, pada paru-paru itu ada juga cacing, pada hati. Nah, secara umum biasanya ditandai dengan apalagi cacing yang jenisnya menghisap darah, itu biasanya hewannya kurus ya, karena makanannya yang
sapi itu atau hewan atau manusia saja kalau makan itu nutrisinya kan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah kalau darahnya diisap oleh cacing, nah, otomatis kurang gizi, biasanya itu kurus. Terus bulunya tadi berdiri ngegrak-ngegrek gitu. Kemudian yang lain-lainnya kelihatan lesu, tidak nafsu makan, itu bisa saja kecacingan ya. Ada kalau orang Jawa bilang porang, kadang juga ada cacing hati, itu nanti bisa diperiksa atau dikonfirmasi ulang postmortemnya, ada organ-organ dalam, biasanya cacing hati itu bisa merusak hati, jadi banyak jaringan ikat. Nah masih tetap boleh bisa dikonsumsi hatinya asalkan bagian yang kena cacing hatinya tadi yang biasanya ada jaringan ikat yang jelek itu ya itu dibuang, tapi yang bagus tetap bisa dikonsumsi. Daging itu juga ada cacing pita, sapi pun ada cacing pita, tidak hanya pada babi ya, pada daging ya biasanya. Makanya perlu, kalau kita kan senangannya itu digodok dulu gitu ya. Tapi bagaimana dengan sate? Sate kan nggak digodok, nah itu biasanya masih bisa menulari gitu kan. Sehingga bisa dicek di awal terkait dengan kondisi ternak secara umum melalui pemeriksaan bulu dan kulit. Kemudian bisa juga penyakit ini kudis, gudeg. Ya. Gudeg itu sebenarnya penyebabnya adalah kutu atau tungau istilahnya. Dia itu ada di bawah kulit, jadi membuat lorong-lorong di bawah kulit sehingga gatalnya luar biasa. Nah, itu kalau mau cara tradisional itu biasanya ini pakai pakai uli bekas. Ya, uli bekas itu bisa digosok-gosokkan gitu. Kalau saya kalau di desa itu kan sulit nyari obat-obat yang bagus-bagus kan sulit, tapi bisa memanfaatkan yang ada. Itu bisa pakai, kalau petani biasanya pakai endrain itu ya untuk pestisida ya. Tapi dalam dosis yang kecil saja itu bisa disemprotkan atau ya disemprotkan pakai spray atau pakai Nah itu nanti keluar biasanya tumornya. Atau bisa juga yang penyakit yang namanya miasis itu biasanya lalat ala-alu yang besar itu biasanya naruh telurnya itu pada luka. Kalau sapi pernah ada luka, terus dia kadang naruh telurnya di situ, jadi ada kayak ulet di dagingnya itu. Nah itu bisa disemprot pakai endrain tadi, tapi yang diencerkan gitu ya, nanti keluar semua. Bisa seperti itu gitu ya. Kemudian mengeceknya lagi bisa melakukan palpasi. Palpasi jadi dipegang-pegang gitu ya, kulitnya diraba-raba untuk mengevaluasi misalnya ada lesi, ada kayak luka yang konsistensinya misalnya ada benjolan atau ada ini bisa dipegang ya. Kalau tadi berisi cairan atau berisi kayak tumor itu keras, tapi kalau cairan itu biasanya kayak gembuk gitu, kayak lunak gitu ya. Nah, itu bisa dipegang. Ketebalan dan elastisitas kulit, jadi bisa juga untuk kulit. Untuk biasanya kalau cacingan tadi atau kurang gizi atau anoreksi ya, itu bisa dipegang kulitnya, kalau baliknya cepat itu ya masih bagus. Atau pada hewan yang dehidrasi, yang misalnya dia diare berat, kalau dipegang terus baliknya sulit, berarti dia itu dehidrasi, harus diberi minum yang banyak, dipaksa minum, dicombor istilahnya. Biasanya kalau diare itu bisa pakai oralit itu kalau tahu ya Bapak itu oralit yang biasanya untuk bayi kalau diare. Yeah. Tapi kalau misalnya nggak nemu oralit bisa pakai gula dan garam. Nah perbandingan misalnya 1 ember itu isi 5 liter, gula 1 sendok, garam 1 sendok gitu. Ini kan elektrolit, jadi mengganti semacam
larutan garam yang hilang dari tubuh, terus dicampurkan. Terus bisa juga untuk membantu biasanya kalau di hari itu ya kembung juga dicampur sama itu minyak kelapa itu bisa mengurangi kembung. Jadi bisa pertolongan pertama seperti itu. Kalau tadi elastisitas kulitnya berkurang, berarti dia bisa dehidrasi. Kemudian menentukan ada tidaknya rasa sakit yang berhubungan dengan penyakit ya, itu biasanya kalau kembung itu akan kelihatan perutnya membengkak gitu ya. Kalau ternak kadang kembungnya ini kadang bisa juga bukan karena penyakit, tetapi karena makanan yang terlalu banyak kadar airnya. Jadi bisa misalnya pagi-pagi daun-daun hijau itu kan suka ya kambing gitu, karena enak, kayak kita itu makan lalapan yang seger kan enak. Tetapi mereka gampang kembung. Jadi yang sifatnya hijau-hijauan ini biasanya harus dijemur dulu biar kadar airnya menurun, berkurang, sehingga kemudian diberikan pada ternak itu tidak menyebabkan kembung. Artinya bisa saja pakan salah memberi, maksudnya kurang tepat dalam pemberian pakan, terlalu banyak kandungan airnya, atau pakan baru dia tidak pernah makan itu, tapi ujuk-ujuk kita beri dalam jumlah banyak, bisa juga dia tidak tahan jadinya kembung. Kemudian kisaran suhu tubuh normal ya. Jadi kalau suhu tubuh manusia kita itu sekitar 36 sampai 37 ya. Kalau kita punya termometer itu nggak mahal kok, murah, itu bisa beli di apotek manusia, itu bisa. Termometer manusia itu juga bisa dipakai gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan kalau mau periksa ya. Nah, sapi ini suhunya normal 37,8 sampai 38,8 ya, berarti sekitar 38 sampai 39 derajat. Kalau manusia kan 36 sampai 37, kalau 38 sudah demam. Kalau sapi enggak, segitu itu normal. Apalagi ayam normalnya itu 39, 40. Jadi kalau kita 39, waduh demam ayam saya. Enggak, itu normal pada ayamnya. Jadi tiap spesies hewan punya suhu masing-masing. Kemudian ini ya untuk menentukan umur ya. Jadi kadang untuk kambing itu macam-macam ya. Kalau untuk hewan korban itu biasanya minta umurnya kambing yang sudah poel, artinya di atas 1 tahun. Tapi kalau untuk keperluan misalnya memang konsumsi sekarang lagi kambing muda ya, sate kambing muda, karena mungkin flavornya atau ininya lebih lembut gitu. Nah ini untuk melihat kalau di bawah 1 tahun itu masih belum ada yang poel, jadi kalau pada kambing yang ada giginya cuma rahang bawah ya. Kalau rahang atas nggak punya. Kalau kita kan atas bawah punya. Kalau pada kambing, sapi yang bawah saja ada ini. Ini di bawah 1 tahun. Kemudian kalau dia poel, ganti gigi seri atau gigi depan ini sepasang, itu umurnya sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian jika 2 pasang ini sekitar 2 tahun. Kalau ini 3 pasang ini sekitar 2 hingga 2,5 tahun. Kalau sudah semua ganti, maka ini bisa 2,5 sampai 3 tahun lebih ya. Artinya kalau ya umur 2,5 tahun ke atas gitu ya, itu giginya sudah poel semua. Kemudian untuk sapi, nah sapi juga sama ya. Kalau dia di bawah 2 tahun ini masih belum ada yang poel, masih belum ada yang ganti gigi atau tanggal giginya. Kalau tanggal atau ganti sepasang ini kira-kira umur 2 sampai 2,5 tahun.
Kemudian kalau 2 pasang ya 4 giginya sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian kalau 3 pasang ini antara 3 sampai 3,5 tahun. Kalau semua ini 4 tahun semua tapi giginya masih utuh, ini lebih sekitar 4 tahun. Tapi kalau giginya semua tapi sudah aus, sudah istilahnya sudah banyak terkikis, gak full lagi seperti ini, itu lebih dari 4 tahun. Untuk tadi ya, jadi belajar jadi dokter hewan gitu ya, karena sebenarnya ilmu itu biasa semua bisa mempelajari. Tadi selain meriksa suhu yang gampang diperiksa itu dimasukkan ke anus. Untuk termometer bisa beli di apotek, itu murah, tidak mahal, mungkin sekitar 20 ribuan ya. Itu bisa beli dan nanti bisa dimasukkan, dibiarkan sekitar 5 menit. Nanti awal sebelumnya itu digini-ginikan dulu biar suhu normal dulu. Kadang masuk ke wadahnya itu suhunya naik, jadi biar normal digini-ginikan dulu, terus baru dimasukkan anus, dibiarkan 5 menit.